Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema yang mudah dalam ucapan kita, tapi sulit untuk mempraktekkannya dan meraihnya di dalam hati kita. Apa itu? Tema yang sering kita dengar, yaitu keikhlasan. Apa itu ikhlas? Kalau dia sudah menjadi bahasa kita, tetapi memang bahasa kita banyak mengadopsi dari bahasa Arab, termasuklah kata ikhlas. Ikhlas diambil dari akhlasa yukhlisu, ikhlas. Kemudian kata akhlasa yukhlisu ini kalau diambil dari 3 huruf sulasi mujarrad, maka dia berasal dari huruf kha, lam, sad. Dia bermakna murni, seperti ungkapan Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan antara mimbaini farsin wadamin, antara darah dan kotoran, labanan khalisan, ada susu yang murni. Kalau susunya itu bercampur dengan darah, dia akan berbau amis. Ketika dia bercampur dengan kotoran, dia akan tidak enak baunya. Tapi susu yang dapat benar-benar bermanfaat bagi tubuh itu adalah labanan khalisan, susu yang murni, tak bercampur dengan apapun. Nah, oleh karena itu makna ikhlas adalah tidak bercampur dengan apapun. Saat ada orang melaksanakan ibadah, apakah dia melaksanakan ibadah salat, apakah ada unsur ingin diperhatikan orang, apakah ada unsur ingin disebut sebagai ahli ibadah, maka ketika tercampur dengan tujuan-tujuan tersebut, maka dia masuk dalam kategori yang bukan memiliki sifat ikhlas. Tapi karena orang yang memiliki sifat ikhlas adalah dia murni karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu niat-niat yang diajarkan dalam agama ini dianjurkan, disuruh kita untuk mengatakan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Mengapa dalam mulai sesuatu nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala? Karena niat itu benar-benar harus diawali dengan tidak boleh bercampurnya dengan apapun melainkan karena Allah Ta'ala. Maka kalau kita berbicara tentang ikhlas, Allah memerintahkan langsung dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan melakukan itu dengan ikhlas. Orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, tidak bercampur dengan apapun, niat. Oleh karena itu pondasi dari beramal itu niat. Salah niat, salah dalam amalnya. Maka ketika salah dalam berniat, maka berdampak kepada kerusakan dari amaliyah yang dia lakukan. Oleh karena itu hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, misalnya seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in, itu menempatkan di hadis pertama itu hadis tentang niat. Kenapa tidak disebutkan tentang ibadah langsung, umpamanya salat, haji atau syahadat, tapi yang menjadi pondasi dalam kitab-kitab hadis itu disebutkan yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dinilai dari niatnya, apa yang dia niatkan. Sebahagian ulama memahami hadis ini, asbabul wurudnya, hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seseorang dia melakukan sesuatu, berhijrah bukan karena Allah, tapi dia ingin meraih seorang istri, artinya dia ingin menikahi seorang yang bernama Ummu Qais. Nah, di saat itu Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan diberi dari niat dia. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang niatnya itu karena dunia, awim mura'atin yankihuha, atau dia ingin menikahi perempuan itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan dia dapatkan hanya untuk itu, mendapatkan wanita itu. Tapi kata Nabi, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang niatnya itu karena Allah dan semata-mata karena mengikut sunnah Rasulullah, karena ikut Rasulullah dalam berhijrah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan hakikat dari ibadah niat yang dia niatkan itu. Dia berhijrah betul-betul karena Allah dan karena mengikut Rasulullah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pun kita akan awali dari niat yang mukhlis. Seorang yang mukhlis, niat yang ikhlas, maka orang yang melakukan memiliki niat yang ikhlas itu disebut juga dengan
mukhlis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.